Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru SDN Tawangsari 3. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Parti Puji Rahayu SPD dan seluruh Dewan Guru beserta jajarannya. Pada kesempatan hari ini, Jumat 29 November 2024, rekan kita Bapak Dana Adianta SPD dan Bapak Ahmad Skunda MPD akan mengisi destinasi konsep pendidikan gerak dengan tema yang berjudul Bangunlah Jiwa dan Raganya dengan Semangat Permainan Tradisional di SDN Tawangsari 3. yakni permainan tradisional ini yakni gobang sodor, dan pemaparan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Skunda Sudar Firmanto MPD dengan judul Set Bentengan. Sebelumnya, untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara diseminasi pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sebelumnya, mari kita dengarkan sejenak sambutan pembuka dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Parti Puji Rahayu SPD. Dipersilakan. Terima kasih. Sebelum saya memulainya, saya mempunyai pantun. Santun dan sopan hendaklah tetap. Di dalam pergaulan jangan pernah lupa. Sikap rendah hati takkan pernah lekang. Kehormatan diri akan selalu terjaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SDN Tawangsari 3. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan segala rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah yang dilaksanakan oleh Pak Rena Ardianto SPD dan Pak Ahmad Skunda Firmanto MPD. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, program PJOK ini merupakan kegiatan yang sangat baik dan nantinya juga akan diikuti oleh Bapak Ibu Guru yang lain sesuai dengan tupoksinya masing-masing, ya. Sehingga dalam kesempatan kali ini bisa dijadikan sebagai pengalaman untuk kita semua. Semoga kegiatan diseminasi ini berjalan lancar dan sukses untuk diteruskan khususnya di sekolah kita, yaitu SDN Tawangsari 3, untuk kedepannya lebih baik lagi. Kepada Pak Rena dan Pak Skunda, mudah-mudahan kegiatan ini bukan hanya sekedar untuk pemenuhan tugas, tapi bisa terus diprogramkan di sekolah kita. Demikian sambutan dari saya. Mudah-mudahan sekolah kita kedepannya menjadi sekolah yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan atas sambutan yang telah diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Bapak Ibu Guru sekalian, secara sadar kita ketahui bahwa di era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan perkembangan luar biasa di bidang teknologi internet beserta didik kita justru lebih aktif pada permainan game online yang berada di gadget. Sedangkan di negara tercinta kita memiliki banyak sekali permainan tradisional yang memiliki nilai budaya dan nilai luhur yang dapat mereka peroleh. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, mari kita dengarkan bersama rekan kita Bapak Rena Ardianto SPD akan memaparkan diseminasi
jiwa dan raganya dengan semangat permainan tradisional di SDN Tawangsari 3, yakni permainan tradisional Bentengan. Kobak Sodok, maaf. Kepada beliau dipersilakan. Dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya memaparkan rencana tindak lanjut untuk diseminasi PKK PJK, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Yaitu nama saya Rena Ardianto SPD, kelas 23 PKK PJK Sidoarjo. Jadi rencana tindak lanjut ini adalah tugas dari PKG ini, tugas akhir. Saya mengambil judul Gobak Sotorwa, ya ini tentang materi konsep pendidikan gerak. Di PKG PJK itu ada 3 materi: konsep pendidikan gerak, kebugaran jasmani, dan juga SEM. Nah, untuk saya kali ini saya mengambil materi konsep pendidikan gerak, yaitu dengan materi permainan tradisional Gobak Sotorwa. Rancangan modul program Project P5, tema bangunlah jiwa raganya dengan semangat permainan tradisional SDN Tawangsari 3. Nama project Gobak Sotorwa. Latar belakang era sekarang yang semakin maju dengan perkembangan teknologi digital, dan untuk menghindari punahnya tradisi budaya kita, maka peran guru dalam pembelajaran berbasis proyek dengan model pendidikan gerak melalui permainan tradisional dengan mengintegrasikan prinsip voice atau suara, choice atau pilihan, dan ownership atau kepemimpinan. Salah satunya permainan Gobak Sotorwa yang bisa meningkatkan perkembangan holistik atau seluruh peserta didik melalui aktivitas gerak serta meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik, dan juga permainan Gobak Sotorwa mengandung nilai-nilai karakter. Contohnya karakter kerjasama, sportivitas, kejujuran, kedisiplinan, dan lain-lain. Tujuan dari pembelajaran permainan tradisional Gobak Sotorwa ini yaitu: 1. Meningkatkan aktivitas gerak dan fisik peserta didik. 2. Meningkatkan pemahaman, keterampilan, serta nilai-nilai sosial peserta didik dalam permainan Gobak Sotorwa. Jadi dalam permainan Gobak Sotorwa, jadi itu bisa meningkatkan pemahaman, keterampilan dari gerak, juga bersosialisasi sama temannya. Karena pada permainan Gobak Sotorwa ini dimainkan dengan cara berkelompok, jadi harus kerjasama. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan bekerjasama, sportivitas, komunikasi dalam tim. Yang keempat, siswa mampu bermain Gobak Sotorwa dengan benar sesuai aturan dasar yang sederhana. Jadi saat ini mungkin di SD kita ini saya melihat masih banyak yang belum mengerti permainan tradisional yang dulu kita mainkan. Saat kita SD dulu kita pernah main Bentengan, Gobak Sotorwa, atau yang lainnya. Nah, untuk era sekarang ini anak-anak masih belum bisa untuk memainkan permainan Gobak Sotorwa. Jadi tujuan saya kali ini yaitu memperkenalkan kembali ke anak-anak untuk bermain Gobak Sotorwa dengan aturan yang sederhana. Berikutnya, memberikan pengalaman peserta didik dalam mempraktekkan permainan Gobak Sotorwa. Jadi anak-anak kalau bermain Gobak Sotorwa jadi memberikan pengalaman. Oh, gini tak rasanya bermain Gobak Sotorwa. Oh, begini rasanya. Jadi memberikan pengalaman yang nanti dibawa sama peserta didik. Berikutnya, melestarikan permainan tradisional Indonesia dan menanamkan rasa cinta terhadap budaya bangsa. Kenapa saya mengambil materi permainan tradisional yaitu untuk melestarikan budaya bangsa atau tradisi kita biar tidak punah dan tidak kalah dengan game-game yang ada sekarang. Jadi
pesan yang kita harapkan itu anak-anak bisa mengetahui jati diri kita, jati diri bangsa, yang bisa membudayakan tradisi kita. Lanjut Pak Sudah. Capaian, langkah-langkah, hasil yang diharapkan. Capaian, peserta didik mampu mengembangkan kreativitas individu maupun kelompok. Jadi dalam permainan gabah sodor nanti anak-anak diharapkan mampu berkreativitas secara individu maupun berkelompok. Intinya bekerja sama. Yang kedua, capaiannya bersama KBS atau kelompok belajar sekolah dan peserta didik dapat merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi kegiatan pembelajaran proyek melalui permainan tradisional gabah sodor. Jadi yang saya harapkan nanti bukan hanya peserta didik, tetapi kita juga dapat, kita sebagai guru bisa juga untuk selalu mendampingi anak-anak untuk bermain gabah sodor atau permainan tradisional yang lainnya. Langkah-langkah mensosialisasikan program rencana tindak lanjut dalam kelompok belajar sekolah untuk mendapatkan pengakuan, masukan, dan umpan balik. Jadi sekarang saya sosialisasikan, nanti Bapak Ibu bisa memberi masukan, saran atau sanggahan atau yang lainnya atau umpan balik. Berikutnya memperkenalkan gabah sodor kepada peserta didik. Jadi mungkin nanti di sini setiap pembelajaran PJOK mungkin nanti saya akan perkenalkan apa itu permainan gabah sodor, bagaimana caranya, aturannya bagaimana. Nanti kita sebagai guru PJOK akan memperkenalkan. Melaksanakan proyek gabah sodor kepada peserta didik serta pendampingan saat pelaksanaan. Ya ini yang saya maksud tadi. Jadi bukan hanya peserta didik yang nantinya untuk mengetahui gabah sodor, tetapi Bapak Ibu guru juga diharapkan mendampingi anak-anak saat melakukan atau melaksanakan permainan gabah sodor ini. Contohnya, apabila ada pertanyaan anak-anak, Pak, Bu, bagaimana ini aturannya? Nanti Bapak Ibu bisa memberikan informasi yang benar atau aturan yang benar. Itu. Pada puncak kegiatan kelima, peserta didik mempresentasikan proyek gabah sodor luar. Jadi nanti rencana saya kalau disetujui sama Bapak Ibu guru dan Ibu kepala sekolah, kalau nanti ada kegiatan kelima, bisa nanti anak-anak mempresentasikan hasil yang sudah saya sosialisasikan gabah sodor ini ke peserta didik. Jadi itu kalau disetujui. Lini masa, jadi 23 sampai tanggal 27 November merancang RTL pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, 29 November sosialisasi bersama KBS Sebaya Tawaga. 29 ya hari ini, jadi hari ini saya sosialisasikan tentang rencana tindak lanjut saya atau merancang proyek untuk permainan tradisional ini. Tanggal 29 sampai 6 Desember mengenalkan proyek kepada peserta didik. 9 sampai 14 Desember 2024 peserta didik mempraktekkan gabah sodor. 18 Desember 2024 peserta didik mempresentasikan gabah sodor di acara puncak kelima. Ini rencana saya. Jadi nanti kan rencana itu kan bisa diundur atau bisa maju. Lanjut Pak Sudah. Kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, aset manusia untuk SDN Tarusan 3 yaitu memiliki kapasitas SDM, kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi akademiknya berjumlah 20 orang. Untuk peserta didik kelas 1 sampai kelas 6 berjumlah 304 anak. Aset fisik yang dimiliki SDN Tarusan 3 yaitu sekolah memiliki ruang guru dan ruang kepala sekolah. Sekolah memiliki halaman yang cukup luas, lapangan bola voli dan bola voli, lapangan bola basket dan bola basket. Yang berikutnya lapangan bulu tangkis. Yang terakhir, sekolah memiliki LCD, laptop, dan internet. Aset finansial
finansial untuk SDN kawasan 3 itu memiliki atau kegiatan ini bisa didanai oleh dana BOS untuk mencukupi ketersediaan alat penunjang terlaksananya program. Aset sosial memiliki komite dan kelas atau paguyuban wali murid sebagai pendukung kegiatan. Lanjut Pak Sudah. Rencana evaluasi. Tujuan evaluasi adalah untuk membuat penilaian tentang suatu program, meningkatkan efektivitas dan pertimbangan keputusan agar kedepannya lebih baik. Jadi saya harapkan nanti yang saya rancang ini Bapak Ibu bisa mengevaluasi agar kedepannya saya bisa merancang lebih bagus lagi. Yang kedua, peserta didik diminta untuk melakukan evaluasi diri dan kelompok tentang proyek online profesional. Untuk peserta didik, nanti anak-anak akan saya berikan LKH atau lembaga kerja mengamati kelompok 1 dan kelompok lainnya. Misal kelompok 1 dan kelompok 2 bertanding, kelompok 3 yang mengamati untuk bagaimana yang benar, bagaimana yang salah. Berikutnya, evaluasi lain. Evaluasi lain dilakukan dengan wawancara dan refleksi murid setelah melakukan kegiatan program pembelajaran berbasis proyek melalui kegiatan lembar baru secara tertulis. Jadi mungkin ini nanti karena kita juga ada aset sosialnya itu dengan korlas atau komite, kita nanti bisa berkolaborasi dengan komite dengan cara minta refleksi atau nanti kita berikan misalnya ke wali murid atau korlas. Lanjut. Kemungkinan tantangan dan solusi. Tantangan, kegiatan mungkin bersamaan dengan jadwal kelas atau kegiatan lain. Solusinya yaitu penjadwalan pelatihan di waktu yang tidak berbenturan dengan kegiatan. Jadi tantangan ini sudah saya prediksi dengan solusi, yaitu dengan cara penjadwalan yang tidak sama dengan jadwal pelajaran di kelas. Yang kedua, tantangan kondisi cuaca yang tidak bisa diprediksi. Nah, untuk cuaca, karena kita tidak bisa memprediksi ya, jadi saya mengatur jadwalnya untuk pembelajaran di luar ruangan pada waktu yang lebih aman, yaitu pada pagi hari dan sore hari. Tapi kalau sore hari saya rasa tidak mungkin karena anak-anak pulangnya jam 12. Saya rasa yang paling logis yaitu saya laksanakan pada pagi hari. Untuk ketiga, beberapa guru enggan menerapkan inovasi karena sudah nyaman dengan metode lama. Solusinya, memberikan pemahaman tentang manfaat perubahan melalui diskusi dan studi kasus, menerapkan inovasi sebagai motivasi. Jadi saya juga berpesan pada diri saya sendiri dan untuk teman-teman guru yang lain, kita tidak boleh berada di zona yang nyaman. Kita harus berinovasi terus karena perkembangan ilmu itu berjalan terus. Kalau kita tidak mau berinovasi atau berada di zona nyaman, nanti kita malah kalah sama dengan peserta didik. Ya, jadi saya harap kita harus selalu ingin perubahan ke depannya lebih bagus lagi. Lanjut Pak Sudah. Nah, ini contoh untuk gambarannya permainan tradisional Bapak Soto. Monggo dipersani. Mungkin Bapak Ibu dulu melakukan permainan ini. Kita nostalgia ke zaman dulu lagi.
Oke, dari video tersebut bisa mengembalikan ingatan kita yang dulu yang kita pernah bermain gobak sodor. Kita tularkan ke anak didik kita. Kita sosialisasikan lagi ke anak didik kita biar tidak punah tradisi kita. Demikian, terima kasih pemaparan saya untuk rencana tindak lanjut berbasis proyek, yaitu dengan semangat untuk puncak P5 dengan semangat permainan tradisional dengan gobak sodor. Terima kasih, kurang lebih saya mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan silakan via WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Rena Adianto SPD. Untuk selanjutnya, sebelum ke pemaparan yang kedua, dimohon untuk Bapak Ibu dapat menyiapkan pertanyaan untuk didiskusikan bersama di sesi tanya jawab pada ujung acara nanti. Selanjutnya yang di pemaparan yang kedua oleh Bapak Ahmad Skunda dengan judul permainan tradisional Sembentengan. Bentengan. Kepada beliau dipersilakan. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Belum, baik. Ditunggu Bapak. Naik. Sudah Bapak? Baik, ini dia pemaparan yang kedua dengan judul Sembentengan oleh Bapak Ahmad Skunda. Dipersilakan. Terima kasih Bu Rizka. Baik, saya akan melanjutkan kegiatan hari ini, yaitu komunitas belajar sekolah. Yang pertama tadi sudah disampaikan Pak Rena tentang permainan tradisional gobak sodor. Yang kedua, dasarnya sama, permainan tradisional, akan tetapi yang akan saya sampaikan yaitu permainan bentengan. Materi ini saya simpulkan dari apa yang saya dapat di pelatihan PKG PJOK Kabupaten Sidoarjo tahun 2024. Next, Pak Rena. Latar belakangnya hampir mirip sama Pak Rena, sama-sama, secara umum sama. Permainan tradisional seperti bentengan adalah warisan budaya yang kaya akan nilai karakter, kerjasama, sportivitas, dan kepemimpinan. Kemudian, rancangan program berbasis proyek bentengan bertujuan menghidupkan kembali permainan tradisional ini agar anak-anak di zaman sekarang mengenal lagi apa yang sudah kita lalui di masa lampau, biar mereka kenal, biar mereka tahu bahwasannya permainan tradisional itu masih bisa eksis, masih bisa digunakan untuk bermain setiap waktu dengan peralatan atau perlengkapan yang sangat sederhana. Kemudian melalui pendekatan aktif dan menyenangkan, siswa tidak hanya bermain tetapi juga memahami nilai budaya, filosofi di baliknya. Program ini diharapkan mampu melestarikan permainan tradisional sekaligus mendukung pengembangan keterampilan, khususnya keterampilan motorik anak. Next. Tujuan program ini yaitu pertama, memfasilitasi minat olahraga murid di sekolah. Yang kedua, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran murid. Selama ini anak-anak jika di sekolah, aktivitas fisiknya pasti kalau laki-laki itu sepak bola dan sepak bola. Pak, Bu,
boleh main sepak bola dan seterusnya. Oleh karena itu ke depan kami Pak Renat dan saya akan mengenalkan permainan tradisional kembali, yaitu Gobak Sodor dan bentengan, agar mereka memiliki opsi permainan di sekolah, bukan hanya sepak bola dan hanya sepak bola. Kemudian yang ketiga, mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid, sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat sosial. Yang dimaksud di sini sehat sosial itu anak-anak bisa berkolaborasi antar siswa, bisa mengenal antar siswa, bisa bekerja sama dalam tim dalam sebuah permainan tradisional. Yang keempat, penerapan pendidikan gerak, pendidikan kebugaran dan sport edukasi model. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Sport edukasi model ini adalah inti dari kegiatan PKG itu dikenalkan. Kami dikenalkan sport edukasi model itu apa sih? Sport edukasi model itu kita diharapkan menekankan kepada siswa dalam sebuah kegiatan atau proyek untuk mengajak menyiapkan dalam hal pertama persiapan kegiatan, kedua pelaksanaan kegiatan. Siswa diharapkan terlibat aktif dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan. Misal contoh ini dalam permainan bentengan. Nah, di permainan bentengan itu tidak hanya sebagai pemain, namun yang pertama menyusun peraturan, kemudian yang kedua menempatkan siswa sebagai tugasnya apa aja, pencatat skor, wasit, pemain dan sebagainya. Nah, diharapkan kita sebagai guru memotivasi siswa untuk aktif terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan. Yang keempat, penerapan yang kelima, pentingnya melestarikan budaya bangsa. Nah, itu berikutnya Pak Renat, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama tentu saja meningkatkan kesehatan fisik, dan yang kedua mengajarkan nilai kolaborasi dan tim. Yang ketiga merangsang kreativitas dan inovasi. Yang keempat mendorong kedisiplinan dan kemandirian. Secara umum atau secara detailnya tadi hampir sama-sama Pak Renat. Lanjut Pak Renat. Struktur program. Yang pertama persiapan. Apa yang harus disiapkan? Yang pertama tentu saja mengidentifikasi kebutuhan komunikasi belajar terkait nilai-nilai yang dapat ditanamkan melalui permainan. Kemudian sosialisasi program kepada anggota Kombel, guru, orang tua, dan siswa, penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. Yang kedua, tahap pelaksanaan, pengenalan permainan bentengan kepada siswa, penjelasan tentang sejarah, nilai budaya, dan aturan permainan kepada peserta. Simulasi permainan, peserta didik diajak untuk bermain dan memahami strategi permainan secara langsung. Kemudian proyek kelompok, peserta dibagi ke dalam kelompok untuk merancang. Nah, ini mulai sport edukasi model itu masuk dalam sini. Merancang, memodifikasi, mengembangkan inovasi dalam permainan. Kemudian puncak kegiatan turnamen bentengan untuk mengaplikasikan hasil proyek, memperkuat kerjasama, dan menanamkan nilai sportivitas. Puncak kegiatan ini mungkin bisa kita terapkan dalam P5 berikutnya atau gimana, agar dengan sarpas yang minim tapi siswa lebih terlibat aktif dalam sebuah kegiatan. Dan yang ketiga, tahap evaluasi dan refleksi, diskusi kelompok tentang pembelajaran yang didapat selama proyek, evaluasi program oleh seluruh pihak untuk perbaikan di masa depan. Terakhir, tahap tindak lanjut. Untuk menindaklanjuti sebuah kegiatan, tentu kita wajib harus mendokumentasikan sebagai bahan evaluasi di kegiatan berikutnya. Lanjut.
Mitra program yang pertama tentu saja guru dan tenaga pendidik. Guru dan tenaga pendidik ini sebagai fasilitator dalam pengenalan permainan dan pembimbing siswa. Kemudian orang tua wali murid mendukung pelaksanaan kegiatan dan mendorong anak-anak untuk berpartisipasi aktif atau percaya diri untuk mengikuti sebuah kegiatan atau program ini. Dengan struktur dan mitra yang solid, kami harapkan sebuah program itu berjalan dengan lancar. Pengalaman belajar bermakna, kemudian kami harap sebuah program ini dapat melestarikan permainan tradisional dalam komunitas belajar. Lanjut. Rencana evaluasi. Pertama, perencanaan membentuk tim evaluasi yang terdiri dari guru, staf, dan anggota komunitas belajar. Kedua, pengumpulan data, mengumpulkan data secara berkelanjutan selama dan setelah program, melakukan survei, wawancara, refleksi, dan observasi sesuai jadwal yang ditentukan. Ketiga, pelaporan, menyusun laporan evaluasi yang mencakup kegiatan utama, kesimpulan dari program. Terakhir, tindak lanjut, mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan program yang telah berjalan, apa kekurangan dan apa yang harus diperbaiki di kegiatan berikutnya. Ini ilustrasi permainan bentengan. Untuk aturan permainannya bisa di-skip dua kali. Terus, nah ini peraturan bermainnya. Cara bermainnya yang pertama, permainan ini dimulai dengan membagi dua kelompok. Kalau satu kelompok belum bisa ya. Yang masing-masing terdiri dari 5 atau lebih. Kemudian selanjutnya yang kedua, masing-masing kelompok memilih tiang. Jadi ada 2 tiang, satu kelompok memilih 1 tiang sebagai benteng atau markas. Di sekitar benteng tersebut terdapat area aman untuk kelompok yang memiliki tiang dan pilar tersebut. Bila berada di area aman, mereka tidak perlu takut terkena lawan. Yang ketiga, para anggota kelompok akan berusaha menyentuh lawan dan membuatnya tertawan atau tertangkap. Keempat, pemain harus sering kembali dan menyentuh bentengnya karena penawan dan yang tertawan ditentukan dari waktu terakhir menyentuh benteng. Nah, untuk melaksanakan peraturan permainan ini, kita perlu wasit dan pencatat skor. Nah, itu bisa kita aplikasikan untuk anak-anak yang melaksanakan itu agar mereka lebih masuk ke dalam sebuah permainan. Secara umum peraturan dan cara bermainnya seperti ini. Next, skip. Ini formulir pendaftarannya agar data pemain tercatat dan bisa dilacak. Sekian presentasi dari saya tentang permainan bentengan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Bapak Ibu atas apa yang telah disampaikan oleh Bapak Sena. Untuk selanjutnya ya yang sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan dipersilakan. Monggo Bapak Nena dan Bapak Sunda berada di depan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Ya, yang mau saya tanyakan ke Pak Rena dan Pak Sunda. Tadi kan di awal Pak Rena bilang kegiatannya ini konsepnya itu ke gerak. Nah, yang saya tahu di PJOK itu kan ada gerak lokomotor, non lokomotor, manipulatif. Nah, yang Pak Rena sama Pak Sunda fokuskan itu di gerak yang mana kira-kira Pak Rena? Terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak Yana. Langsung dijawab. Barangkali ada lagi Pak? Boleh, langsung aja. Ya, satu lagi Bapak Ibu. Pak Chandra, dipersilakan. Iya, terima kasih. Untuk Pak Rena dan Pak Sudah, saya hanya tanya seperti itu. Kan itu memang permainan tradisional yang dulu kita lakukan ya. Untuk anak zaman sekarang memang ini tergenerasi. Nah, pasti perlu pembiasaan atau perlu pengenalan terlebih dahulu. Sedangkan untuk waktu yang kita miliki biasanya terbatas. Nah, kira-kira apakah bisa permainan tersebut kotak sodor dan beteng-betengan dilakukan untuk satu kelas secara bersama? Dalam arti di situ mungkin setiap tim jumlahnya itu langsung satu kelas dibagi dua Bapak, sehingga setiap tim itu pesertanya banyak. Nah, apakah bisa sebagai pengenalan seperti itu? Terima kasih. Terima kasih. Baik, langsung dijawab Bapak. Sudah untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Yanwar, pertanyaan yang luar biasa. Jadi untuk konsep pendidikan gerak, permainan gobak sodor maupun bentengan, jadi di Pijoga itu ada benar yang katakan Pak Yanwar, ada gerak lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Non lokomotor itu gerak yang tidak berpindah tempat. Untuk lokomotor gerak berpindah tempat, dan manipulatif gerak memainkan alat. Jadi untuk permainan tradisional ini hanya menekankan gerak non lokomotor dan lokomotor, yaitu gerak tidak berpindah tempat dan gerak tidak berpindah tempat, karena tidak menggunakan alat. Kalau kita menggunakan alat, contohnya bermain bola voli, bermain sepak bola, itu menggunakan alat. Jadi gerak dasar manipulatif. Jadi itu mungkin bisa tambahkan Pak Sunda. Cukup. Berikutnya untuk pertanyaan dari Pak Chandra. Terima kasih juga Pak Chandra, pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Apakah bisa untuk dimainkan, dilakukan pada waktu pembelajaran PJK? Jadi tujuan kita berdua mengenalkan permainan tradisional bentengan dan gobak sodor, yaitu untuk melestarikan supaya tidak punah. Jadi kita berusaha dalam pembelajaran PJOK, tapi ini khususnya kelas besar Pak Chandra. Kalau kelas kecil masih belum bisa. Jadi mungkin nanti kita akan melakukan atau mensosialisasikan atau melakukannya di kelas besar, yaitu kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Benar yang kata Pak Chandra tadi, dalam satu kelas bisa dimainkan, bisa nanti kita modifikasi. Meskipun tidak semuanya bermain, tetapi biar terlibat Pak Chandra. Nanti misal jumlah satu kelasnya 40 orang, nggak mungkin kita gobak sodor 20 nggak mungkin. Jadi kita nanti bikin kelompok aja, setiap kelompoknya ada 8, jadi ada 5 kelompok nih. Jadi kelompok 1 lawan kelompok 2, yang kelompok 3, 4, 5 ini diberi LK untuk mengamati bagaimana cara memainkannya, bagaimana aturannya. Jadi semuanya terlibat, tidak ada yang menonton, tidak ada yang menunggu. Jadi semua siswa dari 40 anak ini tidak ada yang nganggur istilahnya, tidak ada yang berhenti, semuanya terlibat. Begitu sebaliknya nanti setelah kelompok 1, kelompok 2 melakukan, kelompok 3, kelompok 4 ini bertanding. Berikutnya kelompok yang tidak bertanding diberikan LK atau lembaga kerja untuk mengamati dan istilahnya mengevaluasi permainan tradisional tersebut. Begitu. Pak Sunda ada tambahan? Ada Pak. Oke. Mungkin yang saya tangkap dari pertanyaan Pak Chandra itu kan, bisa nggak satu kelas itu dimainkan secara bersamaan biar permainan itu semakin seru, itu kan? Sudah saya sampaikan di paparan tadi bahwasannya yang pertama dibagi 2 kelompok dengan batasan permainan tadi 5 atau 7. Nah itu bisa kita
kondisikan sesuai kebutuhan di lapangan. Mungkin dari satu kelas itu kan ada 2 gender, laki-laki dan perempuan. Kita bagi menjadi 2, perempuan kita mainkan sendiri, laki-laki kita mainkan sendiri. Di kelas 5 kan ada kelas 5A dan kelas 5B. Jadi kita mainkan laki-laki kelas 5A melawan laki-laki kelas 5B. Nah, sebagai penyemangat, yang perempuan kita jadikan supporter terlebih dahulu agar memotivasi anak laki-laki sebagai pemain. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan. Terima kasih atas waktunya. Saya tidak bertanya kok Pak. Ya, menurut saya sudah begitu jelas dan Bapak Ibu Guru juga sudah bertanya. Saya di sini memberikan apresiasi kepada panjenengan berdua karena sudah mengikuti kegiatan PKG di Sidoarjo selama 3 bulan dan mengikutinya dengan antusias. Ya, jadi saya hanya memberikan apresiasi. Semoga sukses untuk panjenengan berdua. Amin. Terima kasih. Terima kasih atas apresiasinya dari kepala sekolah. Jadi bisa membuat motivasi kita untuk lebih berkembang lagi. Itu aja dari saya dan Pak Skunda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Rena dan Bapak Skunda, Bapak Ibu, mari kita jadikan permainan tradisional ini sebagai bagian tak terpisahkan dari kegiatan belajar mengajar. Ayo dukung program ini agar anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang sehat dan berkarakter. Demikian diseminasi dengan tema Maruna Jiwa dan Raganya dengan semangat permainan tradisional di SDN Talang Sari 3 dengan permainan tradisional Gobang Sobat dan Sebentengan. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Hama Mizaki SPD. Kepada beliau, dipersilakan. Di depan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengakhiri kegiatan komunitas belajar SDN Talang Sari ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan semoga kegiatan ini senantiasa diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan seluruh Bapak Ibu Guru, khususnya Ibu Kepala Sekolah, senantiasa diberikan Allah kesehatan, diberikan Allah kesabaran, diberikan Allah rezeki yang halal dan barokah, dan diberikan Allah panjang umur yang barokah. Mudah-mudahan diberkati majelis ini, sekolah SDN Talang Sari 3 senantiasa diberikan Allah sekolahan yang maju dan berkembang dan bisa mendidik generasi-generasi yang penerus bangsa. Dan khususnya kepada anak didik kita, semoga diberikan anak didik yang berakhlakul karimah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi
سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم بارك لنا في أولادنا وذريتنا وتلاميذنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا يا الله استجب دعاءنا من كل حاجاتنا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Wa'afulikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara pada hari ini telah selesai. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata dan bersikap. Saya akhiri